Jujur kita dulu paling gedek sama orang Jawa. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat, mau khutbah katanya narik dulu katanya. Masa gitu? Combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Yeay. Assalamualaikum. Jojo. Tapi Jensei. Harus gini BGM. BGM harus Gini santai-santai. BGM gini ya. Oh, Ustaz punten ya, silakan duduk yang nyamannya aja, yang nyamannya aja gimana. Yang nyamannya. Jangan panggil Ustadz tuh. Nggak panggil Ustaz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro. Bro, pakai biasa aja pakai Jo aja. Bro. Jujur. Jangan nggak enak guys, masa gitu Jo? Jangan langsung. Namanya nyaman begitu. Jangan. Apa kabar, Jo? Kita dulu anak warnet juga kan. Woi. Warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua lu Orang tuh jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajakin. Let's go. Dota, anak Dota. Wih, anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Dota. Angkatannya Ritter. Bener. Lakuci. Salahin. Wuis. Jangan disalah-salahin. Koala masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Bamut. Ombing. Iya, SCN Jojo. SCN. Angkatan Jo. Woi, Jo. Kata apapun lah bebas. Wah, seangkatan. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Berarti sama udah lah pernah kena Eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame ngumpul deh. Iya. dibubarin pakai Eco. Saking dek. Eco selam ya. Eco selam. Saking dek. Koala coach saya Pak Ustad. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Oh, WCG. Itu ada. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall, lu inget? Oh iya, yang Iya. hidrokoko kan? Iya. Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipi sampingan di kuliner. Memori. Warnet cuman nggak main Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. Dulu Oh mainnya, iya. Lebih tua lagi tuh. Gua lagi. Dota 1. RO ya. Gaul. Nero gua malah nggak main Tat. Iya. Enggak. RO after Nexia. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah denger lu gimana sih? Gua mau pakai malam. Iya emang gimana kita dulu sama kayak Enggak, maksudnya hidupnya kan. Cara nyapunya gimana? Nyapu sambil pakai malam Iya mungkin. bener. Nyapu ya. Nyarapan bubur. Nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Wah. Jadi paket malam, Langsung happy hour, nyabu. Langsung pakai langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustad kita yang sapuin sih? Segala Ustaz disapu sih. Ribet banget. Bahaya. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya Iya. kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong. Nyolong. Lu mau kasih duit gua gak? Masa dibuang dulu? Masa Asli. Lu mau kasih duit gua gak? Kalau gua main di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Keos. Arogan, jujur arogan sih.
Masa gebrak mie. Yang belum tahu, Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wancoy. Kita adik kelas sebenarnya, 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Menteng. Bukannya sempet masuk bareng? Oh, itu beda. Itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi Ustadz, Wancoy keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi gue ngelewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gue pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gue, lu pasti tahu. Inisial. J depan J. BB-nya banyak. Ini itu 50.000 atau 70.000 ya. Angkatan Ketemu sama gua tuh. Kamu sumpah nggak sih? Ketemu sama gua. Gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya. Lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Ini gua bro katanya gitu. Iya. Berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya, banyak banget BB-nya. Tahun 2012, 2013-an. Gua kan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya itu tuh bener itu tim gua. Dia tuh tim gua, bener, Terus waktu itu cerita dikit Iya. ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry, iya zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, BBM gua dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jo, J, Jo. Oh, manggil gua. Jo, Oh, iya, Jo. oke. Iya. Manggil gua ya. manggil Jo. gua. Ngapain gitu? Rap, Iya benar, Jo manggil Jo. Iya, Ngapain, bener, Jo? Jo. Ngapain, Jo, Jo? gua. Jo. Iya. Benar tadi kan. Iya. Ngapain? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah. Gue nggak bisa, gue lagi online DN nih. Gue bilang kayak gitu. Ih situ. Kalau lo ngikut kan. Kena. Cuma minta temenin. Dia bener cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gua tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu benar temen ya, benar teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. jelas. The next lah Uci jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Mute-nya wah. Oh, iya jelas. Ngeri. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal-hal kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya. Mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua. Iya benar. Prakarya. Benar. Sistem pelor gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD-BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. yang ngetus di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi deh gue, nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab, apalagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue, makanya gue suka nonton Picong, gue bilang cita-cita gue dulu. Jujur Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan.
kota, Stadium Jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila, Pasti pernah. itu tempat Udah enggak ya, itu guys ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilahnya itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya. Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Saking udah gila, udah stres, udah gila, udah kesetanan, udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Kayak begitu. I'm home. Iya, jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya. Iya. Tapi emang Stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Cuman Stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung guys gitu kita. Kagak diujak. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti anak itu dia udah beda fokus. Nyebreng Ustadz ke DJ. Udah keburu ke pesantren doi. Iya. Nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh kayak gue ngerasa. Sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu udah lo buru-buru, wah girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Bener. Gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih, ke orang pada nginang-nginang segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough, gue sebenarnya capek gitu, udah pasti tuh. Yakin banget masih gua. miskin jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya soalnya kalau orang yang lagi senang sesuatu kayak dulu, saking senang sesuatunya kayak gue tuh sama Inek, saking ediknya gitu. Istilahnya enak banget tuh disebut. Luna Maya di dia depan udah ngejalanin. gue suruh 5 huruf cabut loh. Luna Maya mau meluk-meluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Changcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan, iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu, 5 huruf cabut loh. Pasti bilang begitu tuh, saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya, saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu, kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak dulu zaman-zaman tipsi di Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya terus second floor dalam Dragon China Dari sana. Iya Dragon China itu kayak gitu-gitu. Gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh. Nggak masuk. Maksudnya kayak minum-minum kayak gitu gue bilang ayo dong, pusatnya aja langsung gitu langsung. Ayo dong, udah pemanasannya jangan lama-lama. Iya benar. Ada pelaut penerbang. Iya langsung aja, udah jangan lama-lama pemanasannya. Dia bilang udah buruan deh, kita ke pusat aja langsung nih. Udah kayak begitu, tapi sampai akhirnya ya udah. Sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa udah bilang kuring. Aduh gimana cara berhentinya itu yang bingung tuh. Makanya kadang-kadang temen-temen masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu, bang gimana sih bang cara berhentinya abu judi online gimana sih. Gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh, bener-bener. Gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu, pakau dia orang pemakai narkoba tuh dia. Beliau tuh sampai bilang kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu udah mendingan deh saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah. Itu udah titiknya udah gue selesai, gue udah nggak mau lagi sama dunia. Susah nggak berhenti Ustaz? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti?
susah. Jangankan begitu, ITC Ambas tahu kan ITC Ambassador? Dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD-CD bajakan tuh. Iya. Itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium. Freaks Stadium. Itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu kuduk masih merinding. Iya. Pas gue bilang begini, wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa, belajar Itu agama beneran. atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan ya tapi? Dorongan itu karena, wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Bahasa suges memang suges. Iya, orang bulu kuduk sini merinding. Padahal itu udah, gue dari pertama masuk penjara tuh udah total berhenti. Udah Selama 5 kali ngerokok kan udah semua sama udah, sekali. iya berhenti. Pas setelah keluar itu, denger musik gitu masih begini, wah gue langsung bukan gue nyalain situasi gue, tapi situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren hilang tuh rasa, itu bener-bener hilang. Suges tadi tuh. Suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama giginya gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang. Iya kan? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Iya, jadi Nggak kayak usah di ngertiin deh. jadi iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nah, Nggak ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang gini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu. Oke. Takutnya udon jatuhnya ya. Jangankan begitu, waktu di dalam kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qurannya Masya Allah, canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat, mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Maksudnya begitu. Biar Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius kok, itu Ustadz yang aja di dalam ceritanya begitu. Gue bingung merespon Iya bener, ini tuh cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede, kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis tarik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gue nggak tahu mau respon apa men. Gimana sih? Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue, kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang enggak gue sangka gitu, anak-anak yang enggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah kayak yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang kan, tuh kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata nggak tentu dia care. sebenarnya tuh temen lu yang sejati gitu. Baik, makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kayak kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Lagi sakit atau lagi dalam keadaan seperti itu lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya, itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya gitu. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan, jangankan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain kayak gitu. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada yang kayak begitu, jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang anaknya baru lahir, masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya, masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah gila sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Iya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Nah di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah.
tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun? Stop. Kecanduan. Ini nggak nyandu. Enggak memakai kayak gitu. Nah, sabut. permasalahannya kita ngikut ada jenjang karirnya nih. Nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya. Ngecer dulu. Ngecer dulu. Sampai dulu. Jadi kan kalau karir edep kan gue duluan baru Wanco itu kan. Ini gue ini nih apa sih gue sama soalnya jadi kalau suka keceplosan sorry banget dah. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru Wancoy gitu kan, cuma Bebe banyakan dia Wancoy emang terlaluan juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masa yang dimana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue, karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, lebih ngeri lu sih. Main sama gede-gedenya kayak gitu-gitu. Udah ngeri. Gua mah nggak Iya, bisa, sampai gua- kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan. Kan teman-teman gue manggilnya John kan, lu udah keterlaluan lu, udah lu. Ah, nggak ada yang mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu mau. Sekarang masih ada sih ya kamu aman ya? Masih nggak ada. Tapi dulu parah banget. Gue sana gue antar teman kan dulu gue masih bocah ya. Anterin gue dong naik motor ya naik motor. Gue nungguin teman gue yang ngambil etep, dulu jaban etep. Depan gang anak kecil, naik sepeda berhenti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu-ibu lagi gendong anak. Cimeng, sabu. Enggak bu. Tapi sekarang nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh. Tapi dulu sih emang Udah Bronx nggak ada Jakarta lagi. emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Mabes. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang begitu-begitu tuh. Dunia. Kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu, ya kan? Karir dia ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih, sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget dah kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama, karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu, gue mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik nyabu kayak gitu. Tapi kan kalau udah basian nih baper, pusing mikirinnya, duit kadang habis. Ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai tuh. Yang tawuran mulu notabene. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau abis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. support ibunya. Ibu-ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibunya kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh support buat deh. buka hutan, siapin dulu ya. Masih langsung. Iya, CM oke sih. Belum usaha dia, belum usaha. Kan kocak tuh kan, orang tawuran bukan dinasihatin sebagai orang tua, Disupport. malah jadi pos 5 dia. Wah gak beres. Tapi tanya kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke Iya. agama kan? Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu? Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Palkam kan, Alkamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara tuh kan. Ya kan. Oh, kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Palkamnya di teror gue 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Ini momennya nih. Iya kali. Datang. Buka celana lu begitu. Gue bilang, "Bang, ayo Bang berantem sampai mati deh." Gue bilang, "Gue balik badan begini." Boleh juga nyali lo kata Palkamnya gini. Berantem aja deh Bang, daripada lu harus beginiin gua dah. Gue bilang, "Kenapa nih? Gua harus apa nih? Ya kan buat adat istiadat penjara gua harus gimana nih?"
ya udah lu bawain makanan, lu bilang keluarga lu nih buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah tuh aman. Nah disitulah gue mikir hidup, tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan nih istilahnya nih ruangan kotak nih kita nih. Kalau Punten, berapa orang di dalam? itu ruangan kecil banget tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan waktu itu yang waktu awal-awal tuh belum pindah Belum. kan? Iya kan masih yang Iya, nempuk di itu kan. polsek. Iya, kita tidur sampai kayak mayat begini Iya, tidurnya. iya. Aduh, saking ini bantalnya pakai aqua galon, aqua gelas yang aqua botol yang air setengah kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang kok sholat tuh pada adem banget gitu ya ngeliat. Terus langsung gue mikir apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain di dunia nih gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai deh tuh gue tanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujiannya berat. Gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok pas masuk rutan Salemba aja. Itu baru masuk kamarnya pal kami tuh udah ada bong sabu banyak, orang main judi sama TV-nya layarnya PCD. Gila. Triple kill haramnya. Triple kill haramnya. Judi ye, narkoba ye, film BF lagi. Triple kill haramnya. Tadi Bang Ustadz kan sempat berarti kan 5 tahun tadi 5 kalender kan di pesantren kehidupan itu kan. Abis itu yang ngedalemin ke tadi di Jawa ya? Iya, ngedalemin ilmu agama itu berapa lama lagi tuh durasinya? Nah, waktu itu pas setahun setelah after itu ke Magetan deh. Bentar. Ke Magetan itu kan gue belajar, kita yang namanya dari kecil udah kena PC dari Pentium 4 gitu istilahnya kan. Orang itu kalau belajar agama di Jawa tuh bener-bener tradisional banget. Itu yang bener-bener pakai Jawa pegon yang bahasanya Utawi, Iki-iku kayak begitulah. Pakai bahasa Jawa pegon untuk belajar ilmu naung sorof gitu-gitulah. Wah, gue kayak begini. Jadi gue jadi inget kan. Jadi dulu istilahnya tuh kan gue pernah dapat satu hadis tuh Nabi SAW pernah diceramahin, pernah dikasih nasihat sama malaikat Jibril, kata ya Muhammad isma syi'ta. Silakan kamu hidup sesuka kamu. Jadi kayak nasihat kehidupan gitu. Kalau kamu benci sesuatu, bencinya tuh biasa aja. Jujur kita dulu paling gedek sama orang Jawa. Jujur dulu paling gedek. Nggak tahu kenapa, gedek aja. Tapi anehnya, ya itu dia. Aneh gue jadi inget gitu kan. Pesannya malaikat Jibril ke Nabi. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang kamu benci berlebihan gitu, malah justru kadang-kadang kamu ditakdirkan akan berurusan dengan yang kamu benci itu. Begitu. Jadi gue jadi malah demen sama bahasa Jawa. Jadi belajar gue bahasa Jawa, gue ke pasar gitu misalkan belajar bahasa Jawa, jadi demen gue bahasa Jawa. Wah, unik juga Gue gue ada bilang relate tuh, temen gue ada yang relate yang kayak gitu. Iya kan? Dia benci sama sesuatu beberapa hal, tapi jika temuin dia sama hal-hal itu, Iya kan aneh kan. Akhirnya dia belajar mau nggak mau gitu. Ada teman gua di sini kok ada. Ada kok emang gitu bang. Iya kayak begitu ya. Waduh, kehidupan tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau sekedar benci ya udah, cukup disimpan aja. Nggak suka sama orang ya udah. Kenapa sih pegel-pegelin hati aja, nyimpen benci sama orang gitu kan. Kalau misalkan benci sama orang bisa berubah jadi Bitcoin enak ya. Iya masuk. Ini nggak jadi apa-apaan, hati jadi sempit, hidup nggak enak, nggak tenang. Duit dapat duit juga kagak. Ngapain hidup benci sama orang ya kan? Betul. Iya. Slow aja kita hidup, ya kan? Dan Saknya anjing. enggak ada urusannya ke masalah ini. Ya ada emang gua Kenapa kau bangsat-bangsatin? Ya enggak, gua takut kalau ngomong. Enggak, aku cuma ngomong nanya aja. Udah. Apa Ustaz ya? Iya. Subuh Enggak mas, gue biasa nonton kalian kok jadi kayak gini-gini. Kan udah belajar nih agama. Cara konsisten atau istiqomahnya itu gimana, Tat? Maksudnya kan di titik ini Pak Ustadz mungkin ada beberapa godaan-godaan lagi kan. Dengan mungkin sekarang di titik ini udah bisa beli ini beli itu bla bla bla. Cara untuk istiqomah atau konsisten di agamanya itu bagaimana supaya nggak kegoda lagi? Ini bab yang paling beratnya di sini. Bab paling Bab paling berat ini. Ini yang paling beratnya ini.
Kalau orang kadang-kadang ketika dia susah, dia miskin, istilahnya dia mendekatkan diri ke ibadah, itu adalah hal yang normal. Betul. Dan normatif ya, emang udah harus gitu, lu mau kemana lagi gitu kan? Ya kan, ya lo harus, ya emang lo harus gitu, lu mau kemana lagi, udah mentok nih lo. Ujung-ujungnya ya keluarga lagi yang bakal nerima kita gitu istilahnya lah. Kalau teman-teman kita udah nggak mau nerima kita, keluarga lagi gitu kan menerima kita. Nah, untuk bisa menjaga kayak begitu, itu diperlukan circle yang bisa support kita tuh. Jadi gue setelah gue mempelajari kayak gitu, kan pertemanan tuh sangat mempengaruhi kehidupan atau kepribadian seorang. Gue kadang-kadang rela gue berteman sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, cuma demi dapat kebaikan dan bisa terlindung dari hal-hal yang kayak gitu. Karena gue saking nggak maunya, siapa sih yang mau bercanda sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, ya kan? Yang bercandanya tuh, ya Allah bercanda nih. Gimana tuh caranya Nih, tuh? Kasih tahu bit-bitnya. Iya kan kayak misalkan dikasih tahu kan, bapak-bapak misalkan gini, kalau misalkan sholat imamnya peci merah, terus makmumnya pakai peci hitam boleh gak? Ya boleh lah, sah-sah aja. Lah kok boleh? Ya nggak boleh lah. Lo nggak boleh kenapa? Kan cuma beda peci. Ya kan imam harus orang bukan peci merah katanya. Ya kan? Bapak-bapak tuh bercandanya begitu. Kan beda banget sama bercandaan kita kan. Sama temen-temen narkoboy kita tuh beda bercandaan begitu. Iya loh, beda. Kalau gue bercanda sama Wance beda bercandanya gitu. Tapi ya bapak-bapak hehehe mau nggak mau tapi ya asalkan hidup gue kejaga dari yang nggak beres-beres ketularan baik apa deh. Harus gue lakuin gitu. Ada yang harus dibayar harganya. Bener, harus ada yang dibayar kok, bener gitu. Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikir apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat ngelamar kita Selapina ngundang tetangga makan ngundang tetangga udah kasih mahar 1 juta ngundang makan tetangga udah jadi itu nikah tuh karena gue mikir apaan yang bisa ngelindungin gue biar gue ini istilahnya ntar kalau diajakin mau Wancoy John ketemu ya John aduh nggak bisa bini gue gitu ada iniannya tuh ada kartunya yang kita bisa mainin seenggaknya begitu tuh jurus-jurus itu tuh yang bisa dipakai tuh jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah uniknya tuh gue udah kenal sama istri gue tuh di dalam penjara. Jadi istri gua itu dia Tadi ya, orang tadi apa yang visitin itu? Jenguk napi lain. Jenguk napi lain. Mungkin lu terlalu. Iya, jadi ada salah satu saudaranya dia. Salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu. Dan gue ketemu di situ. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya, gue bilang dengan PD-nya gue status as a napi gitu kan bilang gue pulang nih mau nikah mau nggak anak lu ntar gue nikahin. Iya alhamdulillah percaya aja gitu. Ya percaya aja padahal kan orang yang harusnya mikir kan lu bagel lu napi gitu kan siapa sih orang tua yang mau nikahin anak yang menapi gitu loh logikanya kan begitu tuh. Tapi ya emang gue nggak punya siapa tapi gue punya Allah gitu aja. Gue berdoa ya Allah tolong deh. Ini salah satunya juga cara yang biar gue nggak balik lagi sama dunia gue yang dulu gimana ceritanya biar kata gitu ada juga temen gue masih tuh ngajakin gue tuh gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini telepon Assalamualaikum John posisi di mana John gue lagi di Masjid Darussalam gue inget nama masjidnya tuh waktu itu di daerah Kuningan gue lagi di masjid ini malam ini gue ultah please ke tipsi katanya tar lu gue bilang nih kita pindah ke video call yang pertama lo lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid gue bilang, ya kan? Ini dua dulu nih gue kasih tahu lo dulu jangan gue bicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lo lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke, please kata dia please, lo minum Coca-Cola aja. Gue pesenin nggak apa-apa, ada kok makanan gitu segala macem. Gue bilang thank you, gue bilang enough gue udah. Gue bilang, gue ucapin lo sampai ulang tahun, gue doain lo bahagia di akhirat panjang umur. Ya udahlah John, nggak apa-apa itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti juga. Kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan diri sendiri kok udah benar-benar udah mentok sih kok udah aduh capek lah. Zaman-zaman kita dulu lagi
terjerat gitu-gituan kan mau dibilangin orang tua juga Iya. nggak masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Nggak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi itu jadi momen kadang ya gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Iya, sekarang pun masih bisa gue ceritain ya. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kemanggisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4. Nah, dari jam 12 gue udah di Empo tuh. 3 game dulu ya kan, main 3 game, dia keluar, baru deh itu kita jalan nonton dia. Jadi dulu ceritanya gue cinta banget sama dia nih. Ceritanya gitu, cinta banget. Yang bikin cinta sama nih perempuan, dia ngomong apaan aja, gue apa nurut. Itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh. Betul. Nurut, dibilangin apaan aja, nggak pernah ngebantah gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu sama dia. Dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan. Gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih tau, gue udah divonis nih penjara. Gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue udah divonis 5 tahun. Karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan. Yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan. Gimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue, terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalanin hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, ini terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo nggak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang zaman iya, Twitter. baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. Iya, 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus. Temen gue juga ketat lama. Ketat. Dulu yang ketat. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebe Gemini gue inget Iya, HP. Sekarang mah udah bagus, Mas. Iya bener. Nah, suatu saat gue buka Twitter, ngestok dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Dulu Twitter. Ini posisi di dalam kan? Di dalam. Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajang-ajang kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? 27 ya. Di kampus gue ngirim surat DO, nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini, apa lagi yang gue harapin kan. Tapi gara-gara itu gue jadi belajar, ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu, kesalahannya adalah gobloknya gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi gue. Bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat apa? Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Damn, kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi semenjak saat itu gue say thanks, gue bilang dalam hati gue doain dia terima kasih, walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang
menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue nggak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue nggak mau terlalu cinta. Bukan artinya nggak sayang, cintanya karena Allah, jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu, nggak enak rasanya, hidup tuh tersiksa gue, kayak nggak punya semangat hidup, jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue kok goblok banget gue jadi laki-laki kok, tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa dibikin-bikin. Gue pengen ngilangin perasaan ini nggak bisa gitu, gedeki gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau itu begitu, karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini nggak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan kan, itu baru ditinggalin setelah 7 bulan. Selama 7 bulan Ustadz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama di dalam gitu. Nggak gue bilang, nggak gue jawab. Nggak gue jawab soal vonis gue. Alihin topik deh. Lain topik. Iya. Topik. Kamu berapa lama Udah makan? di penjara? Udah makan? Tapi cara ngontrol, Pak Ustadz, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada 1 dan 2 lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada, abis itu ada temen gue perempuan, jadi beda deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasihatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Gue dalam hati langsung gue gituin kok, langsung. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Kagak, alhamdulillah John, laki gue John baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati, akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia gara-gara gitu. Kan tapi kan gue udah bilang gue udah pengalaman nih yang soal kayak gini dari awal, mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udahan aja, enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia alhamdulillah, kalau enggak lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu. Nggak enak asli lo punya perasaan kayak gitu. Hidup tuh, gua aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja, hati masih nggak tenang loh. Tuh gua bingung tuh. Aduh, ini gimana sih ini ngilanginnya gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ini ngilanginnya caranya? Bikin kesibukan, kepikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kealingan jeruji gitu, ya kan? Itu kan gedek tuh artinya tuh. Cinta berlebihan sama anak tuh juga bisa bikin orang tua kesiksa juga tuh. Makanya kita suka kita hadepin kan, ada orang tua punya anak 3, terlalu sayang sama anak yang 1, tapi justru orang tua itu sering disiksa sama tuh anak yang 1 itu. Ya kan? Jadi misalkan ada 3 anak, orang tua punya 3 anak, ya kan? Orang tua punya 3 anak, yang 2 nih anaknya berprestasi segala macem, yang 1 nih anaknya nggak karu-karuan nih, ya kan? Karena terlalu cinta orang tuanya sama ini, malah justru yang anak gak karu-karuan ini sering memberikan ujian kepada orang tuanya. Malah yang 2 anak yang nggak dicintai inilah hidupnya malah bikin ketenangan buat si orang tua itu. Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu yang pertama ya itu dia, kalau gue belajar dari ilmu agama yang gue hari ini, bahwa kita nggak akan pernah bisa lari ya dari yang namanya takdir. Itu makanya dari awal tuh kita harus tahu tuh ilmu kehidupan kayak gitu. Jadi ada perkara yang namanya takdir, tapi ada yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Jadi gue bisa paham tentang
kenapa doa bisa merubah takdir? Apa yang dimaksud dengan takdir? Jadi pernah ada satu ulama pernah datang tuh ke dalam penjara menjelaskan gitu. Sampai gue tangkep kayak seakan-akan gini. Kita semua nih, semua manusia sebenarnya udah ditulis nih cerita tulisan hidupnya nih. Takdirnya kan. Semua Sahurnya bentar. oh ya. Ntar aja santai. Nggak apa-apa boleh. Boleh taruh. Terima kasih ya. Apa ya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua. Kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk ke dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk ke dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu. Gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma karena gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging nih. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Jadi Tetap makanya bolak-balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal, tapi malah jadi bukan berceramah. buruk, malah jadi baik takdirnya kayak gitu berubah. Iya lagi. Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Sambil sahur kali tadi. Iya, Ya, boleh ayo dong, biar enak ya. Silakan Ustaz Jojo. Iya. Makan aja. Santai. Santai. Jangan lupa baca live chat ya. Ya, sambil live chat. Itu tadi Ibot udah nanya cara ikhlas. Udah dijawab tadi. Iya? Iya, betul. Kalau tahu kapan kita ikhlas atau enggak itu gimana? Perasaannya kayak gimana? Kan kita kan ngomong kadang mungkin di mulut doang ikhlasnya. Ketika nginget dia tuh udah biasa aja. Udah nggak ada rasa Udah nggak ada. Jangankan kita kan. Ada tuh ulama terkenal Muhammadiyah namanya Buya Hamka. Buya Hamka. Profesor. Beliau itu ketika istrinya meninggal dunia, itu setiap beliau ingat istrinya itu, beliau langsung sholat minta ampun sama Allah. Ya Allah maafin rasa cinta saya sama ini, maafin. Tapi kayak Buya Hamka tuh pengen ngasih tahu bahwa iya ini bukan mau saya, rasa cinta ini kan cinta tuh kan nggak bisa dibikin ya kan. Kita mau ngilangin juga nggak bisa, bukan mau saya. Makanya tuh Buya Hamka ajarin gitu. Sholat saya cinta banget sama istri saya, sampai kehilangan istri saya tuh saya nggak mau sebenarnya begini, tapi gimana saya nggak ngerti gitu. Nyampe tak sholat? Hah? Nyampe sholatnya ke yang meninggal. Maksudnya doanya? Iya nyampe, Nyampe. pasti nyampe. Kan orang kalau udah meninggal dunia tuh semuanya terputus amal kebaikan kecuali 3 perkara nih. Sedekah jariah tuh kayak dia punya pakaian selama hidup di dunia, sedekahin ke orang. Selama orang itu pakai pakaian dia atas nama dia, itu pahalanya dapat terus orang meninggal dunia itu. Seperti kita bangunin sumur atau jet pump, masjid, apapun lah bentuk kebaikan rumah sakit kah atau apakah yang pahalanya kita niatkan sampaikan ke dia, sampai pahalanya ke dia. Terus sampai kapanpun, sampai hari ini kiamat nih terjadi baru stop. Yang kedua tuh ilmu yang bermanfaat. Jadi kita makanya selama hidup di dunia ini kita harus banyak ngasih ilmu yang bermanfaat. Kayak misalkan Arab nih, dia ngasih teman-temannya gimana caranya waktu dapat duit kayak gitu-gitu, kasih ilmu yang bermanfaat sama orang. Jadi supaya apa? Supaya kita kalau ketika udah meninggal dunia tuh ada feedbacknya deh istilahnya gitu. Farmingnya di dunia, berbagi ilmu, kasih ilmunya yang bermanfaat sama orang. Gimana cara dia survive dari kehidupan, gimana cara dia bisa cari nafkah buat anak istrinya. Passive income ya? Iya. Yang ketiga tuh doa anak yang soleh. Itu nggak hanya anak ya, teman pun bisa, siapapun. Mau teman, orang yang dekat dengan kita, siapapun doanya pasti itu. Kalau doa dari non muslim nyampe nggak, Bang Ustadz? Doa Dari non muslim ke teman yang meninggal misalkan? kepada orang yang meninggal. Ya. Ya kalau doanya mintanya kepada Allah sih nyampe aja, soalnya ada satu riwayat bahwa doa orang yang dizolimi aja walaupun dia non muslim Allah terima, walaupun doa orang yang dizolimi ya.
makanya tuh dalam Islam tuh nggak boleh berbuat zalim sama orang begitu. Dizolimi itu apa ya, Ustaz? Sorry. Dijahatin ya, jangan berbuat. Ada orang Islam berbuat jahat sama orang non Muslim. Orang non Muslim berdoa sama Allah, padahal bukan Tuhannya dia kan. Iya. Allah terima doanya. Itu kata ulama yang saya belajar tuh, Allah terima karena apa? Allah mengharamkan sifat zalim. Jangan jahat sama manusia. By the way tadi sebenarnya gue sih bawa oleh-oleh gue. Apa tuh? Karena di sini tadi gue bawa Azul sebenarnya. Masa Ya nggak percaya. Coba tadi mana tuh? Masuk Azul, Ustaz. Ya. Keluar branding, Ustaz. Keluar branding ini. Belok dari branding. Ya. Kita orang ambil maksudnya. Alias Air Jam-Jam. Baru pulang dari Arab kemarin. Baru Air Jam-Jam, Bab. Kenapa Air dibab? Jam-Jam. Ya enggak? Air Jam-Jam. Terima kasih. Nah, jam itu apa Pak Ustaz? Air Jam-Jam itu kalau cerita story awalnya itu anaknya Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ismail. Ya. Jadi waktu ditinggal sama Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail itu kan masih bayi banget nih. Di tengah padang pasir ditinggalin, terus usaha nyari air bolak-balik itu yang jadi ritual haji dan umroh sa'i namanya. Sampai akhirnya tiba-tiba itu bayinya Nabi Ismail ketika bayi dia gini-giniin kaki, entak-entakin kaki, tiba-tiba langsung ngeluarin air. Dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang air itu nggak pernah berkurang. Oh, Dan- di lokasinya itu. Pernah sama ilmuwan Jepang dibilang, diteliti air yang paling terbaik di atas muka bumi. Dia ini. Ini airnya nih. Iya, nggak habis-habis. Anjir merahnya. Dibawa-bawa, kalau orang haji umroh kan dibawa-bawain tuh pulang. Ya ini dia. Dan dia kata Nabi Muhammad SAW nih, air Zam-Zam itu mengikuti niat orang yang meminumnya. Jadi kayak saking sucinya, kita mau berdoa apa aja sesuai dengan niatnya, insya Allah dikabulin gitu. Karena keberkahannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu. Jadi kita boleh minumnya nih. Minum dong. Segelas. Iya. Silakan, mau seloki mau apa, sambil doa apa, kan kita kan punya keinginan masing-masing kan. Ini yang kemarin Ustaz pergi sama Bang Riko dan kawan-kawan Wida. Ustaz. Oh itu yang kita bikin konten Ustaz, di Riyadh. Silakan. Tokip dah. Oh, gimana? Yang konten. Saya punya pertanyaan satu, Pak Ustadz. Agak berat sedikit kayaknya. Karena saya belum pernah ngobrol sama Ustadz. Dan ini saya hanya bisa menanyakan ini sama Ustadz. Iya. Dajjal itu apa, Pak Ustadz? Dajjal itu dia adalah satu makhluk yang bakal turun nanti di akhir zaman. Oke. Ini kalau menurut story keyakinan orang Islam ya. Itu yang digambarkan makhluk yang bermata satu. Oke. Terus di jidatnya ada tulisan kafaro, artinya tuh kafir, dia makhluk yang ingkar. Oke. Jadi dia menjanjikan surga padahal aslinya neraka, menjanjikan kesusahan padahal aslinya surga. Itu apakah Dajjal itu bisa? Soalnya aku pernah dengar ada yang bisa gini kayak apa ya? Yang memberikan, dia ngasih semuanya apa yang kamu minta, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu apa? Dan itu ya makanya itu dibilang bahwa ujian manusia di akhir zaman yang paling berat tuh dia tuh, Dajjal itu, karena dia menguasai dunia. Perekonomian dikuasain sama dia, kekuasaan dikuasai dia, semuanya yang nggak ikut dia nggak dapat makan. Oke. Pokoknya semuanya tuh. Dia tuh cuma keluar kalau nggak salah cuma 40 hari, tapi seakan-akan itu kekuasaannya itu cuma 40 tahun, dan yang ngebunuh dia adalah Nabi Isa. Oke. Kalau versinya Islam nih ya, kan Ceritanya Nabi Isa seperti nanti itu. kan turun lagi. Oke. Turun lagi Nabi Isa buat ngebunuh Dajjal. Itu yang terturun. Iya. Berarti Dajjal itu tidak ada sekarang. Ada. Ada? Lagi dikunci karena ada satu riwayat sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari itu pernah ketemu di satu pulau. siapa Pak Ustadz, maaf? Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari, sahabat itu. Pernah ngelihat Dajjal di satu pulau ketika dia sedang berlayar lagi berdakwah pergi. Terus dia ngasih dan sesuai dengan ciri-ciri Nabi ceritain, lagi dirantai, matanya satu, kayak gitu segala macam. Tapi dia nggak tahu tempat itu di mana ketika dia ceritain. Ya kalau orang dulu kan nggak punya kompas, ya berlayar aja gitu kan artinya kan.
Ya pokoknya nggak tahu nih di mana ini posisinya, ini pulau apa segala macam. Nggak bisa balik ke sana lagi. Ketika dia balik ke Mekah ceritain sama Nabi bilang iya. Itu ada namanya sahabat Tamim Ad-Dari ceritain kayak gitu. Dajjal itu. Dan dia tuh dia pokoknya menjanjikan bahwa siapa nggak ikut gua hidupnya bakal susah, dan itu ujiannya sebenarnya. Oke. Apakah itu bisa terjadi pada manusia zaman sekarang? Kalau misalnya dia akan mendapatkan apa yang mereka minta, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi alur ceritanya itu nanti ketika zamannya udah nggak ada listrik, Itu nanti. udah nggak ada apa, ya. Jadi tidak terjadi sekarang. Belum terjadi sekarang, tapi kayak pengikut-pengikutnya itu udah mulai ada lah yang meyakini gitu. Oh. Dia kayak udah punya agent gitulah yang buat jadi Atau pengikutnya mungkin dia. bentuknya nggak kayak gitu kali saat sekarang ya. Maksudnya Dajjal tuh bentuknya udah Ada beda yang nih. menganalogikan seperti Iya. itu. Tapi kalau versinya sahabat Nabi, dia beneran ngelihat makhluknya. Versinya sahabat Nabi ya, dia bener-bener ngelihat si Tamim Ad-Dari itu, ngelihat Dajjal itu. Ya kayak dia mungkin berubah bentuk biar, karena mungkin kan beritanya Iya. di berita-berita sahabat Nabi kan bentuknya seperti ini. Iya, benar. Mungkin dia sekarang mengelabuinya nih dengan bentuk Benar, yang lain bisa nih. jadi. Dengan menjadi simbol. Dia sampai pernah bikin satu atraksi itu nanti digambarinnya tuh di satu tempat perbatasan kota Madinah, karena dia nggak bisa datang di dua tempat suci. Di Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Satu tempat itu. Nah, dia bikin satu ini, ada anak muda dipanggil sama dia, dibelah tubuhnya jadi dua. Terus habis itu dihidupin lagi sama dia. Tuh kan, saya bisa mematikan kamu dan saya bisa ngidupin kamu. Percaya nggak kamu sekarang saya Tuhan? Karena sifatnya Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan kan. Orang itu malah keyakinan bertambah. Justru saya malah yakin kalau kamu Dajjal, katanya gitu. Karena ini yang diceritakan tentang kabar kamu bahwa kamu bisa Melakukan itu. Iya, bisa melakukan ini sebenarnya ujian aja kayak gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya tuh. Benar. Bentuknya gimana, apa yang gimana. Berarti bercanda-bercanda lu Dajjal lu ya. Dajjal tuh itu benernya tuh ya. Iya. Tapi kata Nabi SAW ada yang lebih mengerikan lagi dari Dajjal fitnahnya. Apa tuh? An-Nisa, perempuan. Wah, banyak yang nggak paham konteksnya. Karena konteksnya kalau Dajjal itu udah jelas bentuknya. Kalau perempuan itu kadang masuknya halus dia. Bisa bikin kehidupan, kadang-kadang laki-laki itu bisa hancur. Oh, godaan perempuan. Fitnahnya. Fitnah. Oh. Kayak gimana bentuknya fitnah maksudnya kan? Ya, dia bentuknya tuh kayak termasuk salah satu itu kita mencintai perempuan itu secara berlebihan gitu. Dan si perempuan ini bukannya dia menyadari bahwa ini dia menjadi fitnah, enggak, dia pun nggak tahu kalau dia itu fitnah buat laki-laki itu. Oh. Dia tanpa sadar ya. Iya, berapa banyak kan orang, misalkan orang lagi karirnya lagi naik gitu-gitu, tiba-tiba kok deket sama perempuan ini kok kayaknya apes mulu gitu ya. Ya kan, ada aja tuh kayak gitu kan. Kok apes mulu, kok kayaknya auranya nggak enak aja gitu. Nah, itu yang dinamakan fitnah gitu. Begitu juga laki-laki juga bisa menjadi fitnah juga buat perempuan. Ada juga laki-laki juga yang menjadi fitnah buat perempuan, ya begitu. Laki-laki yang membawa efek keburukan kepada kehidupan si wanita. Tidak dilakukannya wanita aja, tapi pria juga bisa. Iya, nggak cuma perempuan doang, laki-laki juga bisa. Gitu. Masa Dajjal? Dajjal. Terus ada yang ngomong jujur, Dajjal baca live chat kena mental. Dajjal pasti centang biru jokes-jokesnya. Masa di LL-in kena mental? Sederhana. Apa kan lupa, Dajjal tidak bisa, apa satu-satunya yang Dajjal tidak bisa yang kita pasti ngeh gitu loh. Apa ya, lupa aku. Yang nggak bisa dia lakuin. Nguing? Ngui. Pos 5 lagi. Apa ya? Dia nggak bisa masuk Mekah Madinah itu yang Oh pasti. iya, nggak bisa Nggak bisa masuk iya, kota nggak itu. bisa Mekah Madinah. Iya, iya. Punten, Oke. teman-teman, ini udah jam 4, udah mau lewat 10. Masih sebentar lagi insya, belum sholat juga, Ustadz apa segala. Jadi kita akhiri session sama Pak Ustadz Jojo ya. Karena kan waktu ya, karena kan kita mah pengen ngobrol. Benar. Ya udah kita matiin live, habis itu kita nggak bercanda. Tapi Pak Ustadz, Bang Beca atasnya kosong, tidur sini aja. ada keluarga, iya. Naik atau Dajjalnya. Dajjal mungkin ini.